Di kaki pegunungan Cikuray, terletak sebuah desa bernama Cikalurang. Desa itu tenang, terisolasi dari hiruk-pikuk kota, dengan sawah-sawah luas dan ladang tua peninggalan nenek moyang. Disinilah Raka dan Bima tumbuh besar, dua sahabat sejak kecil yang tak terpisahkan. Raka adalah anak dari petani miskin, tapi memiliki hati yang besar. Ia dikenal sabar, jujur, dan selalu menolong tanpa pamrih. Sementara Bima, anak dari tukang kayu yang lebih berada, cerdas dan karismatik, namun memiliki ambisi yang besar dan sering mengeluh tentang kehidupan desa yang sempit dan lambat. Suatu sore saat mereka masih remaja, di bawah pohon mangga di ladang tua milik kakek Raka, mereka saling bersumpah. Kalau suatu hari kita jadi orang sukses, kita akan bangun desa ini bareng-bareng. Bangun sekolah, bikin jalan, bantu warga. Kita berdua, sampai mati. Sumpah itu dikukuhkan dengan menggenggam tanah dan menanam koin tua di bawah pohon mangga. Tak ada yang menyangka, tanah itulah yang akan menguji janji mereka. Bertahun-tahun berlalu, hidup keras di desa membuat mereka tetap rendah hati, tapi dunia berubah. Suatu hari, kakek Raka wafat dan mewariskan ladang tuanya. Raka, yang baru saja pulang dari kerja serabutan di kota, mengajak Bima untuk membantunya membersihkan ladang itu. Saat menggali lubang untuk sumur, cangkul mereka menghantam sesuatu keras, logam berkilau kekuningan. Awalnya mereka kira hanya batu aneh, tapi setelah diperiksa ke kota, ahli pertambangan memastikan, itu emas murni, dan urat emasnya membentang luas di bawah ladang tersebut. Raka ingin merahasiakan hal ini dulu dan mengurusnya secara benar, mengurus izin tanah, berkonsultasi dengan pemerintah, dan membaginya dua dengan Bima. Tapi Bima tidak sabar. Ia mulai dihantui pikiran bahwa inilah kesempatan satu-satunya untuk keluar dari kemiskinan, menjadi seseorang, dan memiliki kekuasaan. Diam-diam, Bima mulai memanipulasi surat kepemilikan tanah, menyuap pejabat kecamatan untuk membalikkan sertifikat ladang atas namanya. Raka yang percaya penuh pada sahabatnya, tak menyadari satu persatu haknya dirampas. Beberapa minggu setelah penemuan emas, Raka jatuh sakit. Tubuhnya melemah drastis. Setiap makanan membuatnya muntah darah. Ia dibawa ke berbagai tempat berobat, tapi tidak ada yang menemukan penyebabnya. Bima setia menemaninya, atau setidaknya, berpura-pura. Suatu malam, Raka mencurigai rasa pahit di tehnya. Ia menyimpan cangkir itu dan membawanya ke kota untuk diperiksa. Sayangnya, ia tak sempat menerima hasilnya. Raka meninggal seminggu kemudian, di rumahnya sendiri, hanya ditemani ibunya yang sudah tua renta. 3 hari setelah pemakaman, surat hasil laboratorium datang. Di dalam tehnya, terdapat jejak arsenik. Ibunya histeris, tapi tak bisa membuktikan apapun. Bima tampak berkabung, bahkan menyumbang untuk tahlilan. Namun di dalam hatinya, ia sudah merasa menang. Setelah kematian Raka, Bima menjelma menjadi orang terkaya di desa. Ia membangun rumah besar di pinggir desa, menggali ladang itu siang malam dengan alat berat, dan mempekerjakan orang-orang kota. Desa menjadi gaduh, air sungai keruh, pohon-pohon ditebang. Penduduk mulai membenci Bima, tapi mereka tak kuasa menentangnya. Namun malam-malam Bima berubah menjadi mimpi buruk. Ia mulai melihat bayangan Raka di cermin, di jendela, di balik tirai. Terdengar suara lirih memanggil namanya setiap malam dari ladang. Ia tidur dengan lampu menyala, menyewa penjaga rumah, bahkan memanggil dukun. Tapi gangguan tak berhenti. Di kamarnya, tanah muncul dari lantai. Di tembok, muncul goresan samar. Aku tak pernah menginginkan emas. Aku hanya ingin sahabatku kembali. Pada malam yang sepi, suara teriakan terdengar dari rumah besar itu. Sementara Bima pergi ke tempat penambangan emas itu, karena seperti ada yang memanggil-manggil Bima, Bima memberanikan diri masuk ke dalam.
Bima sangat takut karena ada sesuatu makhluk yang sedang memperhatikan dia. Mata yang sedang memperhatikannya berubah menjadi sosok temannya yang sudah tiada, yaitu Raka. Bima sangat terkejut. Di situ Bima minta maaf kepada Raka dan sangat menyesali perbuatannya. Tetapi Raka tampak sangat kecewa. Dengan sangat kecewa Raka berkata, "Kau tahu apa yang paling menyakitkan Bima? Bukan pengkhianatanmu, tapi kenyataan bahwa aku percaya padamu lebih dari siapapun. Kita tumbuh bersama, saling menjaga di saat dunia tak berpihak. Tapi kau memilih emas, benda mati yang kau peluk lebih erat daripada persahabatan kita. Kau bukan hanya mengkhianati aku, kau membunuh semua kenangan yang pernah kita ukir bersama. Aku berdiri di sini, menatap bayangmu, mencoba mencari sahabatku yang dulu. Tapi dia sudah lama terkubur di antara batu dan ambisi." Bima hanya bisa pasrah dan menangis meratapi kesalahannya. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam penambangan. Akhirnya Bima hanya bisa pasrah dan terdiam. Bima terkubur reruntuhan dari dalam penambangan itu. Keesokan pagi harinya warga mengevakuasi jasad Bima dari reruntuhan. Di saku Bima, secarik kertas penuh coretan tangan gemetar. "Aku pikir emas bisa membawaku ke surga. Tapi ternyata emas hanya membuka pintu neraka." Setelah kejadian itu, ladang emas itu ditinggalkan. Pemerintah menutup akses. Warga percaya bahwa tanah itu terkutuk, bukan karena harta di dalamnya, tapi karena janji yang dikhianati, dan sahabat yang dibunuh demi keserakahan. Dan hingga kini, setiap malam Jumat, beberapa warga masih mengaku mendengar suara dua anak muda tertawa di bawah pohon mangga. Lalu berubah menjadi isak tangis lirih yang menyesakkan dada. Petuah bijak berkata, "Luka paling dalam bukan dari musuh, tapi dari tangan sahabat yang dulu kau percayai." Jika kamu suka cerita berhantu, misteri tak terpecahkan, dan kisah nyata yang menyeramkan menghidupkan kembali ketakutan terdalammu, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan siapkan dirimu, karena di sini, ketakutan bukan sekadar cerita.